Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita awali dulu dengan doa ya. Silakan nanti pimpin dengan doa. Sebelum masuk ke pelajaran, saya bikin secara umum. Doa mulai. Selesai. Oke, kita presentasi dulu ya. Agnes, hadir Bu. Alfa, Ada Bu. Adi, Sip. Citra, hadir Bu. Desi, hadir Bu. Bowo, Iska, hadir. Dana, JJ, Titin, hadir Bu. Ina, hadir Bu. Oke. Sebelum mengawali materi pada hari ini, saya mau tanya dulu. Kalian pernah nggak sih melakukan jual beli? Pernah nggak? Pernah. Disebut apa sih jual beli itu? Transaksi. Iya, benar. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari proses pencatatan transaksi keuangan, yaitu atau yang disebut dengan siklus akuntansi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan tujuan pokok akuntansi, menjelaskan pengertian siklus akuntansi, menjelaskan bentuk siklus akuntansi. Yang pertama, tujuan pokok akuntansi. Adi, tolong baca. Tujuan pokok akuntansi menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Siapa sih yang bakal mengambil keputusan itu? Yaitu ada dua pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu ada pemilik, manajer, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal itu ada kreditur, debitur, pemerintah, dan masyarakat. Kita masuk ke apa itu siklus akuntansi. Tolong Ganang bacakan. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Yang kedua, rangkaian langkah dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan di buku besar dan raca saldo. Oke, jadi siklus akuntansi itu ada 3 proses berjenjang ya. Yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Dan di sini ada bentuk siklus akuntansi itu ada 7, ada bukti transaksi, jurnal buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama bukti transaksi, minta tolong Titin. Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Fungsi pokok bukti transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada bukti transaksi, berarti nggak ada transaksi yang harus kita lacak. Terus bukti transaksi itu ada banyak. Yang pertama ada memo, ada voucher, ada faktur, ada nota kontan, dan nota kredit. Terus setelah bukti transaksi kita ada jurnal. Tolong jelaskan, Citra. Jurnal merupakan tempat untuk melakukan pencatatan dari bukti transaksi yang ada dalam suatu periode. Pembuatan jurnal mempunyai tujuan untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Oke, terima kasih. Jadi dalam jurnal itu harus diperhatikan ya antara sisi debit dan sisi kreditnya. Sisi debit dan sisi kredit harus selalu seimbang. Terus mengapa di sini ada sebuah transaksi atau beberapa transaksi? Jadi contohnya sebuah transaksi itu seperti tanggal 25, 26, 27 cuma mencatat satu transaksi. Sedangkan beberapa transaksi dalam perusahaan itu contohnya tanggal 29, itu ada beban listrik dan beban air. Oke, kita masuk ke buku besar. Tolong jelaskan bahwa Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang
mengisahkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Oke, terima kasih. Jadi dalam buku besar itu dicatat per akun ya. Jadi satu akun itu memiliki kolom masing-masing. Lalu kita lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Oke, jadi neraca saldo itu kita buat pada akhir periode. Terus kenapa kita harus membuat neraca saldo? Karena neraca saldo itu digunakan sebagai bahan dasar untuk melakukan laporan keuangan. Oke, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Agnes. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periodik akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil penyesuaian akhir periode. Oke, makasih Agnes. Jadi kenapa sih kita harus membuat jurnal penyesuaian? Karena supaya semua akun nominal itu sesuai dengan kejadian yang saat ini terjadi. Kayak gitu. Terus kita lanjut masuk ke laporan keuangan. Tolong bacakan Alfa. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses catatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak laporan keuangan itu ada apa aja sih? Bo, ada apa? Oh, belum tahu. Oke, jadi di laporan keuangan itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, sama laporan perubahan modal. Oke ya. Selanjutnya itu jurnal penutup. Tolong bacakan Jiji. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencatat saldo dari akun sementara akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi berubah menjadi nol. Oke, jadi pada jurnal penutup itu akun nominal itu ditutup menggunakan akun permanen supaya menjadi nol. Kenapa dibuat supaya menjadi nol? Supaya akun nominal bisa dibuat untuk periode selanjutnya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, saya mau bertanya, hari ini kita mempelajari apa aja sih? Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, apa itu pengertian siklus akuntansi? Saya Bu. Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Desi. Selanjutnya, kapan sih siklus akuntansi itu terjadi? Bu, Oke. siklus akuntansi dimulai dan selesai dalam periode akuntansi. Oke, beri tepuk tangan buat Alfa. Selanjutnya, ada apa aja sih bentuk-bentuk akuntansi? Saya Bu. Oke. Ada bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Oke, beri tepuk tangan buat Agnes. Oke, gimana teman-teman pelajaran hari ini? Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya minta Bowo untuk memimpin doa. Mari ibu dan teman-teman, sebelum kita ini pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Bu. Ada Bu.